Halo, selamat pagi. Kembali lagi di Jumpa Penulis bersama saya Ahmad Mutakin, host baru magang, bermagang 3 hari. Bersama saya nih, hari ini saya nggak sendiri. Saya bersama penulis yang naskahnya udah banyak banget, 30 buku yang udah terbitin di Wikipedia. Wow. Langsung aja, Karima Putri Utami. Halo, selamat pagi Karima. Iya, pagi Kak. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar nih Kak? Ya, alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Gini loh Kak, kan ada pepatah yang bilang nih, tak kenal maka tak sayang. Coba boleh diperkenalin dulu Karima ini siapa gitu? Iya, siap. Perkenalkan, nama saya Rima Putri Utami. Iya. Saya adalah guru Oke. SD kelas 4. Tapi untuk sekarang ini saya masih menunggu panggilan karena dari perpindahan sebelumnya di Jawa, sekarang di Jakarta karena ikut suami ya. Oke. Gitu. Ya, semoga lekas dipanggil kerja. Amin. Gitu. Dan Ya. untuk kegiatan seharian itu masih hal yang sama, mengurus akun dan lain sebagainya. Oke. Gini Kak, awalnya tahu Wikipedia itu dari mana? Dari platform mana? Atau mungkin dari mulut ke mulut? Gini Kak, awal mulainya ya, bisa saya ceritakan sedikit boleh. latar belakangnya ya. Ya. Nah, saya dulu itu berkeinginan menjadi seorang penulis. Iya. Nah, itu merupakan jadi impian sejak kecil. Wow, hanya aja baru menemukan jalan menjadi seorang penulis itu tepatnya pada bulan Oktober, di mana bulan itu merupakan bulan literasi ya. Oke. Nah, di bulan-bulan itu literasi yang mana event-event tuh perlombaan mulai banyak digelar oleh berbagai instansi yang alhamdulillah di bulan Oktober memiliki keberanian sekaligus Allah beri jalan ya ketika saya searching di Google ketemu beberapa penerbit indie yang mana bisa jadi opsi pilihan untuk menerbitkan buku, yaitu salah satunya penerbit yang ada di Magelang dan kemudian penerbit yang ada di Bandung. Nah, kemudian berjalannya waktu, di sela-sela menulis, aktivitas kegiatan rutin jadi seorang guru kelas 4, kemudian banyak kegiatan event literasi, olimpiade, jualan online, dan lain sebagainya. Dan terus lagi bergerak, akhirnya juara mulai tercetak, mulai dari juara umum, terinspirasi, hingga menjadikan diri itu semakin berkembang gitu, dan pada akhirnya juga sempat dapat medali emas juga begitu. Kemudian perjalanan belum selesai, kemudian update terus menerus dan berkembangnya zaman tumbuhlah event-event kepenulisan yang mana lahirlah event-event nulis puisi, quotes, cerpen dan lain sebagainya yang saya PJ gitu. Nah, kemudian di sela-sela itu saya punya lah temen event ya. Dia bikin status di story WhatsApp gitu. Jadi tahu gue media dan dia saya japri gitu, ini gue media ini gimana gitu. Terus dikasih tahu tuh websitenya, terus 1, 2 dan seterusnya sampai sekarang. Oke, kalau mulainya sih seperti itu. Ya. Kalau misalkan saya simpulin berarti kakak tahu Wikipedia itu dari teman berarti ya, teman. Iya, teman sebenarnya. Oke, teman event gitu. Teman event. Iya. Sebenarnya kakak ini menulis itu emang sekedar hobi apa emang udah passionate gitu loh? Sebenarnya gini ya, dulu itu udah punya keinginan buat nulis, hanya belum tahu jalannya. Setiap cari searching di Google gitu harganya tuh bisa dibilang kok mahal gini ya. Jadi mundur. Iya. Dan ya karena keinginannya kemarin Oktober itu lebih kuat dari yang sebelumnya, gitu masih jalan lah. Dari mulai masuk di India, kemudian sampai ke Wikipedia, dan kemudian masukin juga di penerbit mayor. Hanya masih sabar menunggu, kan tahu sendiri ya. Iya, kalau mayor lama. Ini masih proses 2 nih, yang proses semoga aja lolos gitu.
Sebenarnya bisa dikatakan passion sih Kak. Passion. Soalnya apa ya? Dan nulis tuh kayak hal yang biasa gitu bisa dibilang. Dan itu tuh bukan nulis ya, bisa jadi yang masuk di Wikipedia ini tulisan lampau-lampau yang tertumpuk yang apa ya nggak terpublis karena ya Jepang lah ya belum tahu gitu. Alhamdulillah ya dengan adanya Wikipedia saya pribadi bisa dirasa mudah untuk menyalurkan inspirasi pengetahuan semacamnya. Wow. Oh berarti ini alasan kakak yang udah banyak banget nih nerbitin buku sampai 30 loh, 30 buku nerbitin buku Wikipedia, keren banget. Kalau misalkan soal ide nih kak, kan nggak gampang nih nyari ide sebanyak ini kan, 30 buku kan lumayan juga nih. Itu kakak gimana sih nyari idenya gitu? Apa yang mengalir, apa harus gimana dulu gitu? Gini kak, mulai dari terbitan pertama ya saya jelaskan ya. Tahun 2020 itu tentang peranan orang tua dalam mengembangkan emotional intelligence anak dalam perspektif Islam. Ini isian ini sebenarnya secara apa ya singkat itu sudah dibahas dalam skripsi saya satu. Yang saya tunjukin dalam buku ber-ISBN ini saya terjelas lagi apa itu kemauan saya untuk apa ya nyalurin buku ini gitu. Nah itu diperjelas. Jadi setelah itu ya yang kedua itu tentang nilai-nilai pendidikan. Itu masuknya satu, kedua itu masuknya non fiksi ya. Nah di sini nilai-nilai pendidikan ini dulu saya sempat jadi kayak bisa dibilang apa ya ngoreksi skripsinya teman. Gitu. Jadi tahu polanya, polanya ini ya gitu. Jadi apa ya jadi terinspirasi gitu. Kemudian lanjut ke yang ketiga, Dhamma Sajak Semesta. Ini novel. Kalau dibilang novel harusnya 500 halaman dia. Gitu. Tapi ini bisa dibilang novelet gitu. Jadi novelet, Nah, kemudian Dhamma Sajak Semesta. Ini tentang puisi. Nah, mulai di situ nih Kak, saya jadi PJ event lomba gitu. Jadi bermula dari saya ikut event beberapa nulis puisi, cerpen, kayak gitu, quotes. Banyak tuh teman-teman literasi yang mana ternyata mereka mau saya gerakin gitu. Dikumpulin dalam satu grup dan mereka dari berbagai wilayah dari Indonesia gitu. Kumpul jadi satu akhirnya jadi buku antologi puisi, antologi. Oke kak, maaf kalau saya potong nih. Iya nggak apa-apa. Dari ke-30 buku yang kakak terbitin di Wikipedia, saya ada satu buku nih dari karya kakak yang menarik nih. Cintai Dirimu Wahai Wanita. Itu gimana tuh? Maksudnya gimana tuh? Cintai Dirimu Wahai Wanita. Iya. Itu tentang love self kan ya? Apa gimana? Iya sih kak, sebenarnya itu apa ya kayak mengingatkan seorang wanita, mengingatkan seorang wanita akan pentingnya diri sendiri itu untuk dihargai gitu. Intinya seperti itu. Jadi segala macam retorika yang ada di dalamnya. Berarti kayak kamu itu wanita itu bagaikan emas gitu ya, maksudnya mahal. Itu kakak pas nulis Cintai Dirimu Wahai Wanita ini terinspirasi dari siapa? Maksudnya dari novel siapa atau mungkin dari buku siapa? Apa langsung aja nulis? Kalau untuk judul tersebut itu inspirasi dari ibu guru yang hebat yang mana saya temui di kondisi yang sangat tepat gitu. Dan bisa dibilang belum ketemu secara tatap muka langsung gitu. Jadi ketemunya kita tuh virtual. Itu guru dua sosok guru yang istimewa. Mohon maaf. Dia gimana? Mohon maaf, guru SD semua sih. Oh guru SD. Oh jadi terinspirasi dari guru SD. Di wilayah Yogyakarta tepatnya. Tapi dia sudah jadi kak saudara sendiri sejauh ini gitu. Tapi ini keren sih, Cintai Dirimu Wahai Wanita. Karena kan banyak nih para wanita yang insecure kan sama fisiknya mungkin kayak misalkan ini wajib sih dibaca sih buat para wanita nih, jangan insecure kan maksudnya. Awalnya tahu Wikipedia udah, mungkin
apalagi proses nerbitin buku di Guepedia itu gimana sih Kak? Boleh diceritain ke teman-teman Guepedia gimana? Prosesnya yang pasti ketika kita udah ingin menerbitkan itu strukturnya udah bener dulu, dari mulai judul, kemudian kata pengantar, daftar isi itu udah terlengkap dan tercover dengan segala isi yang ada di dalamnya gitu. Kemudian isi sudah, kemudian bagian kalau itu tergantung naskahnya ya. Kalau dia non-fiksi ada daftar pustaka, nah kemudian ada biografi penulis, barulah penutup. Gini Kak, kalau misalkan kita flashback nih ke belakang. Iya. Kalau misalkan Kakak itu pas nulis itu emang apa ya maksud saya tuh kayak ibaratnya terdorong dari keinginan diri sendiri, apa emang ada dorongan dari orang lain gitu ibaratnya? Apa emang sebenarnya diri sendiri sih? Diri sendiri. Karena ada suatu ketika itu kan Guepedia sempat ya nge-publish yang mana itu tinggal 2 hari lagi kayak gitu lah. Iya. Pernah itu satu. Jadi itu ibarat cambukan kumpulan puisi yang mana diselesaikan 2 hari gitu. Dia kebut gitu. Dan kebutnya itu emang benar-benar di depan laptop, enggak siang malahan, pagi sampai sore kayak gitu. Tapi sore malam tuh malah jarang pegang laptop tuh jarang. Tapi bisa gitu malam kan? Itu seringan bisa. Kalau nulis sambil gitu. Bisa. Oke. Kan kalau misalkan kita nulis harus harus santai gitu, harus tenang, relax. Kan bisa gitu nulis sambil diburu-buru. Apa emang udah terbiasa apa gimana tuh Kak? Sebenarnya kembali lagi ke niat ya. Niat, oke. Ini buku ini spesial dan hanya ada di saya dan terkhusus untuk orang yang mungkin bisa dibilang spesial gitu. Saya ingin nunjukin gitu kayak judulnya Milikmu Muhammad Arif. Gitu. Tapi ini Kak, kebanyakan buku Kakak ini kan collabs nih sama teman ya. Gimana? Kebanyakan buku Kakak kan collabs gitu. Itu temen rekan biasa atau rekan kerja? Apa emang kerja atau emang rekan sesama penulis gitu? Apa gimana? Itu ada yang duet ya, 2 orang ya. Saya sama satu penulis. Itu biasanya saya itu bikin story di WhatsApp, siapa sih yang pengen duet sama saya gitu. Jadi mereka itu pada WhatsApp sendiri gitu. Dan yang saya terima itu mereka yang perempuan, yang lain sudah enggak gitu. Ya udah beberapa sih yang itu yang benar-benar niat banget. Jadi mereka saya target berapa ya? Seminggu harus dapat sekian gitu. Jadi terwujud. Kalau misalkan antara menulis puisi nih sama novel itu ada ini nggak sih tantangan tersendiri nih buat Kakak? Misalkan kalau nulis novel tuh harus kayak gini nih, terus kalau misalkan nulis puisi itu harus kayak gini nih, apa ngalir aja gimana? Gini, kalau dia puisi dia cenderung ke rasa kita, yang mana itu ketika kita sudah terbayang-bayang suatu peristiwa ataupun riwayat resume yang pernah kita perhatikan dan lain-lain, pokoknya itu jadi tertulis. Jadi kalau novel ini mulai awal asing, baru nanti masih penokohan itu udah mulai ya Allah gitu. Karena butuh konsentrasi yang lebih. Benar. Ya membangun emosi, belum lagi tokoh satu dengan yang lainnya. Lagi berapa ya tadi tokohnya dan yang muncul udah berapa ya, ini udah muncul lagi belum ya kayak gitu. Berarti emang kalau misalkan nulis puisi itu harus baper juga ya nggak sih? Kayak misalkan hati kita lagi sedih nih, nulis nih puisi yang sedih gitu ya nggak sih? Kalau misalkan lagi senang, tulis nih yang lagi senang apa? Gitu kan, jadi biar feel-nya tuh kerasa gitu ya nggak sih? Iya benar, biar kerasa. Dan setiap penyair itu punya khas sendiri-sendiri. Benar. Dan setiap puisi misalnya ya, puisi satu itu punya kelebihan dan puisi 2 juga punya kelebihan. Yang mana ada beberapa puisi yang panjang, ada yang puisi pendek, dan ada yang puisi hanya tersirat atau tersurat dan banyak tafsiran di dalamnya. Itu kembali lagi ke penyair tersebut. Ya tersendiri, iya benar. Iya. Sudah 30 buku nih menerbitkan
ada ini nggak sih Kak kendala gitu pas menulis selama sebanyak 30 buku ini? Apa emang biasa aja? Kendalanya hanya di mood sih Kak. Kadang mood itu naik turun ya, perempuan tuh memang bisa dibilang gitu. Kalau saat ini moodnya belum sestabil kemarin karena ya beda lah ya kondisi kita waktu kerja sama belum kerja. Kalau kerja kan ada kerjaan pokok, ada kerjaan sambilan gitu. Jadi kan bisa walaupun banyak kerjaan tapi terfokus gitu. Beda kalau belum ada kerjaan dan itu harus mengerjakan sambilan tuh beda. Kalau itu nggak gitu kena gitu. Tapi ya tetap bisa sih kemarin bulan Januari kesini kan juga ada juga. Oke. Pas kemarin nih, pas kakak masih kerja, itu masih nulis juga apa gimana? Pas masih bisa dibilang malah banyak gitu Kak. Banyak. Sekali duduk itu bisa edit 4 gitu. Emang? Iya 4 buku. Nyambi. Kalau Evan ya Kak? Enggak, kalau misalkan lagi kerja kan, kakak kan guru nih, guru SD kelas 4. Itu di sela-sela ngajar, apa emang lagi istirahat doang nih pas nulis? Sebenarnya waktu istirahat tugas sekolah udah clear, udah selesai. Pegang laptop kan udah asik gitu, udah ngedit udah gitu. Tapi ada ini jadi emang gimana lah caranya. Ya. Ada ini nggak sih inspirasi gitu mungkin dari murid kakak nih, misalkan oh ini murid saya nih, saya nulis buku buat murid saya apa gimana gitu, mungkin terinspirasi dari murid kakak ada? Gini, kalau terinspirasi dari murid sih bisa dibilang belum. Tapi belum. Murid saya ajak untuk berekspresi itu beberapa kali gitu. Oh tapi ada ya? Dan tetap mereka yang bisa ambil dalam puisi. Jadi oh ternyata anak tuh bisa nulis puisi nih, puisinya masuk di buku ber-ISBN gitu. Gimana sih gitu? Nah, gitu oke. Agak ini juga sih ya, jadi guru SD kan lumayan ini nggak sih Kak, ada ini nggak sih apa tantangan tersendiri gitu kan? Kalau guru SMA ibaratnya orang-orangnya, anak-anaknya maksudnya udah paham mana yang baik mana yang benar. Kalau guru SD kan maksudnya anaknya masih 5-6-7 tahun kan, itu dia yang belum tahu mana baik mana buruk. Itu ini nggak sih apa ada tantangan tersendiri nggak sih buat kakak sendiri gitu? Kalau tantangan selalu ada. Kembali lagi ke gurunya, bagaimana cara untuk mendidik, gimana anak itu paham dengan apa yang kita mau gitu, dengan berbagai cara metode. Karena saya sendiri nggak mungkin kasih materi selesai mesti Kak. Saya kasih kayak clue-clue atau cerita-cerita yang mana buat kelas tuh lebih seru daripada kelas yang lain. Karena kan bukan berarti saya ini kelas yang lain, paling nggak kan saya ini mudah loh gitu, bukan yang tua kan mungkin udah selesai gitu. Saya enggak gitu, jadi menunjukkan bahwa kalian tuh penting di kelas ini gitu. Jadi ibaratnya mengapresiasi kalau itu di kakak ini guru SD milenial gitu ya. Ya bisa dibilang sih. Soalnya saya sendiri juga bosan dengan kegiatan yang sama terus gitu. Jadi perlu perubahan terus. Sih emang karena hidup itu harus maju terus ya. Terus upgrade, benar. Iya. Ini apa? Kalau keluarga tahu gak kakak itu penulis? Tahu sih. Suami gitu tahu? Iya tahu. Terus supportnya gimana? Mendukung ini. Oh mendukung. Lumayan alhamdulillah mendukung ini tadi laptop, charger disiapin nih gitu. Udah dia ngingetin buatlah ini apa catatan ringan gitu biar nggak ngalor ngidur ceritanya gitu atau gitulah pokoknya yang selalu ngingetin gitu. Berarti respon dari keluarga lumayan positif ya kayak. Dan itu mendorong buat kakak untuk untuk lebih banyak lagi buat menulis, buat menuangkan karya kakak lagi gitu kan? Iya benar sekali. Buat hari ini Kak, maksudnya buat sekarang kakak ini ya sih ada lagi nulis buku gitu? Lagi ada maksudnya karya baru? Apa gimana? Kalau untuk saat ini baru point to point dulu, belum terrealisasikan secara utuh gitu. Proses lah bisa dibilang. Proses. Ada ini nggak sih Kak kayak wishlist gitu kakak misalkan tahun ini nih pengen menulis buku tentang ini misalkan atau tentang yang di luar konteks kakak sebagai guru gitu. Ada nggak sih Kak?
Ada sebenarnya, Apa tuh? masih dalam rahasia. Proses on the way. Ya Oke. sekarang gini ya, on the way, karena apa ya, sekarang di Jakarta deket sama Perpusnas kan, udah buat tuh kartunya, udah pokoknya bayang-bayangnya itu udah wow, maksudnya buku-bukunya banyak gitu, dan jangan sampai itu terlewatkan gitu. Oke, apalagi di Jadi Perpusnas kan ini banyak. sumbernya. Iya. Apalagi kan di Perpusnas banyak buku nih, bisa jadi referensi juga kan buat kakak gitu. Tapi emang ada ya, maksudnya genre buku yang pengen kakak buat gitu kan, buat tahun ini gitu, buat saat ini. Idola kakak siapa gitu, dari dalam negeri atau dari luar negeri? Ada nggak? Ada. Siapa tuh? Kalau misalkan Kalau luar negeri itu Golan Paleman. Oke. Itu dia merupakan penulis parenting yang mana itu membahas tentang emotional intelligence, yaitu kecerdasan otak, anak kecerdasan emosi yang apa ya, kita itu memakai itu nggak cuma sekedar cerdas, tapi kita menggait dengan emosinya gitu ya. Seputar itu tentang perspektif yang saya kembangkan sejauh ini. Untuk di dalam negeri mungkin ya seperti Terelie, ya kesibukannya dia kan sebagai itu ya akuntan ya, walaupun dia punya kerjaan pokok akuntan, tapi dia punya kesibukan di sisi keren menulis yang bisa dibilang wow banyak lah. Bicara soal tadi nih, soal parenting, seberapa penting sih parenting buat kakak ini berarti dalam mendidik anak? Sangat penting. Saya melihat parenting itu tidak hanya sekedar anak kecil ya. Kan saya megang event itu menggait para pemuda se-Indonesia, yang mana dengan ucapan saya itu bisa menggait mereka untuk ikut serta dalam literasi Indonesia, memberi pengertian mereka bahwa Indonesia itu butuh kalian, dan kalian yang udah terjun di literasi kalau bisa dikembangkan secara maksimal. Iya. Ya emang sih bangsa kita ini butuh anak muda yang kreatif, yang lebih kreatif. Bener. Emang harus begitu. Kakak pas terbitin buku di Guepedia ini, boleh ini nggak sih diceritain kayak misalkan promonya apa, misalkan kayak terbit gratis gitu-gitu kan, boleh diceritain nggak? Iya. Gimana? Terbit gratis iya, cover desain gratis iya. Dan itu merupakan kayak ya Allah, alhamdulillah ini indie bisa nampilin yang gratis gitu. Dan dia indinya ini kan bisa dibilang kreatif publisher ya, yang mana setiap yang buku kita terbitkan di Guepedia itu tidak selamanya hanya satu jenis penerbit. Ada yang penerbit apa yang mana dalam lingkup Guepedia. Dan mungkin ini apa ya, mulai berkembang nih Guepedia. Semoga nanti ke depan lebih baik. Alhamdulillah. Dan bisa memberikan apa ya, wadah yang benar-benar membuka peluang banyak orang penulis di luar sana, dan akhirnya bisa menerbitkan buku, mencetak berbagai penulis dari bermacam-macam genre gitu. Emang apa ya, Guepedia ini sebenarnya sebagai wadah sih Kak, wadah buat para penulis nih yang bingung kan mau terbitin buku di mana. Kalau misalkan terbitin buku di Mayor kan lama juga kan proses pengirimannya. Lama, setahun itu belum mesti. Kalau misalkan Guepedia itu kita cuman kalian ngirim naskah ke kita, ntar tim kita yang seleksi 7 hari kemudian nanti ada notif nih dari email. Kalau misalkan naskah kakak diterima, langsung kita proses, kita bikin covernya, kita daftarin nih ISBN-nya, 3 hari kemudian harus jadi gitu loh Kak. Jadi enaknya Guepedia itu apa ya, nggak ribet, nggak ribet, terus simpel juga, nggak kayak terbit Mayor lah ibaratnya kayak gitu. Nah itu kelebihan Guepedia. Dan ini bisa dibilang indinya Guepedia ini bisa dibilang cepat karena tidak ikut antrian banyak. Dua, karena memang dia lebih kayak gimana ya, mewadahi dan memfasilitasi gitu. Jadi kita yang sekarang ini
kita nunggu buku itu nggak butuh waktu yang lama. Kalau dulu yang Goepedia yang masih awal-awal itu kan keluar beserta ISBN lumayan lah beberapa minggu gitu ya. Sekarang itu keluar belum ada ISBN, nanti ISBN di pesan kemudian gitu. Tapi tetap semua bisa kita cek di cek ISBN gitu. Ya, ISBN. Dari Kak, mau nanya lagi nih, di antara ke-30 buku Kakak nih, ada gak sih Kakak yang spesial gitu? Maksudnya yang Kakak banggain kayak, wah ini karya saya nih yang paling wah nih gitu. Ada gak sih? Sebenarnya seorang penulis itu harus menghargai semua karyanya. Iya sih. Tapi dari berbagai ini tetap yang jadi spesial itu yang terbaik gitu. Ini yang nomor 5 yang saya hitung ya, itu Ku Milikmu Muhammad Ali. Karena apa? Kemarin itu waktu undangan pernikahan saya itu salah satu puisinya itu ada di bagian undangan gitu, bagian belakang undangan ya. Jadi ya sesuatu aja yang beda dari yang lain itu yang spesial berarti itu benar-benar wah banget buat Kakak gitu kan. Nah itu Kakak pas nulisnya itu lagi gimana tuh, lagi maksudnya idenya itu dari mana? Itu buku yang ditulis cepat dalam 2 hari. Dalam 2 hari? Pulang sekolah sampai 2 hari kemudian, kan itu kayak bener-bener kepancing Goepedia, oh ini tinggal berapa hari lagi gitu. Ya, padahal itu meme kemudian ada perpanjangan lagi kan awal-awal itu belum tahu gitu. Tapi emang sih kalau kita dicambuk kayak gitu jadi lebih semangat. Jadi ide itu ibaratnya kalau misalkan muncul itu lebih cepat gitu. Iya, ibaratnya es yang beku kalau misalkan kena panas kan jadi cepat mencair kan. Ibaratnya gitu kan. Kalau misalkan bener-bener diburu-buruin jadi ya lumayan lah ide jadi lumayan banyak gitu. Pendapat Kakak nih Kak buat Goepedia apa sih? Pendapat saya tentang Goepedia, ini Goepedia merupakan profesional dalam menggait para penulis, bermulai dari menerbitkan naskah, kita dapat informasi inbox ya email, naskah masuk gitu ya, yang pertama. Kemudian selang berapa hari kemudian naskah diproses. Berapa selang waktu kemudian baru keluar lagi nih publis gitu ya. Allah, alhamdulillah. Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama dan kita benar-benar bisa mengeksplor diri kita. Satu, membuat buku kita itu terdokumentasikan gitu dengan barcode ISBN. Seperti itu. Tapi kalau misalkan Kakak mau buku Kakak lebih dikenal, ada program Goepedia, review buku namanya. Nanti tim kami akan mereview nih buku Kakak itu kayak gimana sih, isinya tentang apa, kayak misalkan sinopsisnya kayak gimana. Nah, ntar kami upload di sosial media Goepedia kayak di YouTube, di Instagram, di Facebook, di semua platform Goepedia gitu kan. Kalau kamu nyoba boleh. Review buku. Ya nanti ketika udah ada kesempatan, boleh. Insya Allah bakal nyoba gitu. Nggak kerasa nih kan udah 30 menit nih kita. Lebih ya apa kurang ya? Lebih. Iya. Ini lumayan banyak sih saya dapat insightful nih dari Kakak nih. Iya. Orang guru TK yang passionate di dunia penulisan, yang bukunya udah banyak banget, 30 buku nih yang udah diterbitin di Goepedia. Keren banget nih Kak, sumpah. Mungkin Kakak ada tips and trick nih buat para penulis pemula. Kalau nggak penulis Goepedia nih, mungkin yang lagi mentok idenya gitu, terus yang bingung, boleh di-sharing nggak ilmunya? Ini untuk para penulis di Indonesia maupun penulis Goepedia, kalian menulis untuk diri kalian sendiri. 1. 2. Kalian menulis untuk bangsa Indonesia. 2. 3. Kalian menulis bukan karena kalian ingin dikenal, tapi karena kalian ingin merubah apa yang semestinya harus dirubah.
entah itu dari isian atau format yang ingin kita sampaikan dalam novel ataupun dari puisi, yang mana ada intisari yang kita sampaikan itulah yang akan merubah. Yang keempat, segala sesuatu yang dilakukan berkaitan dengan menulis selama itu kebaikan dan itu tidak ada keburukannya untuk diri sendiri, bahkan itu bisa jadi kayak tabungan pahala lah gitu. Tabungan pahala, investasi pahala. Iya benar. Jadi nggak ada ceritanya itu buku saya udah terbit kok nggak laku-laku ya dan lain-lain. Jangan berpikir seperti itu, karena bisa jadi ya suatu saat nanti buku kita itu bakal dikulik gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin dan kita tetap semangat, karena segala sesuatu yang tidak sia-sia itu ya menguntungkan bagi diri sendiri utama dan sekitar kita. Oke, kalau misalkan saya narik benang merahnya ini berarti para penulis yang ada di seluruh Indonesia harus optimis ya, jangan pesimis duluan. Iya, tentu. Oke. Karena orang yang besar tuh bermulai dari yang kecil. Benar gitu banget. Kan? Iya benar banget. Dimulai dari hal-hal kecil kan bisa jadi hal besar ya. Oke. Iya benar sekali. Dari menulis itu sendiri kan nggak langsung di buku ya. Pertama kita nyubi di koran lah, jadi jurnalistik warga satu misalkan. Nanti kalau misalkan dia masuk guru ya, dia masuk ini informasi terkait dengan sekolah dan lain-lain, kita bisa publis di web kalau naungan Kemenak ya Kemenak, kalau Kemendikbud ya Kemendikbud gitu. Belum lagi kalau misalkan kita nih punya, kemarin sempat nih Webedia saya pernah publis di Solo Post Instagram dengan berbayar sekian gitu. Jadi segala sesuatu yang membuat kita semangat ya kulik terus gitu. Tetap nggak ada sia-sianya. Menulis itu kerjaan bisa dibilang kalau berhenti itu nanti jadi stop. Jadi teruslah menulis walaupun hanya beberapa kata. Karena beberapa katalah itu yang bisa menjadikan seseorang itu berubah. Oke, fair banget nih quote terakhirnya nih. Teruslah menulis, biarpun tadi apa? Lupa saya. Iya, spontan soalnya. Teruslah menulis walau kita teruslah menulis walau kita belum bisa menikmati hasilnya sekarang. Nah, teruslah menulis walaupun kita belum bisa menikmati hasilnya sekarang. Wow. Iya. Keren banget. Oke Kak, terima kasih nih atas waktunya, atas sama-sama perkenannya buat menjadi narasumber di Jumpa Penulis. Sebelumnya saya mau bilang terima kasih juga. Terus semoga kakak cepat dikasih kerjaan baru di tempat yang baru. Iya, amin. Oke, banyak gitu aja, doa. Ya. Mungkin nanti next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di Jumpa Penulis. Siap, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan untuk saya diundang sebagai narasumber di Webedia. Penerbit hebat di Indonesia. Amin. Oke Kak, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.